Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera saya ucapkan bagi semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Universitas Binawan yang diampu oleh Dr. Ervin Agung Priambodo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku moderator. Nama saya Asti Budiarti, saya dari Prodi TLM. Saya akan memperkenalkan narasumber kami bernama Mbak Joyce Sola Gracia. Beliau adalah seorang Regional Operation Manager dari PT Prodia Widya Husada. Untuk perkenalan waktu dan tempat dipersilakan. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Joyce Sola Gracia Sitepu, akrab dipanggil dengan nama Joyce. Kebetulan saat ini saya dipercayakan menjadi seorang Regional Operation Manager Greater Jakarta di PT Prodia Widya Husada. Terima kasih Mbak Asti. Terima kasih juga untuk Bu Joyce. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Mbak Lisna. Saya Lisna Kodrianti Bahtiar, saya dari Prodi TLM. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Mas Indri. Nama saya Indri Estanto dari Prodi TLM. Untuk selanjutnya Mbak Trihatmi. Saya Trihatmi dari Prodi TLM. Terima kasih. Untuk selanjutnya Mas Agung. Saya Umar Karno dari Prodi TLM. Terima kasih. Baik Mbak Joyce, kita berlima akan nanya-nanya sedikit nih tentang kepemimpinan Ibu Joyce selama di Prodi ya. Bisa dimulai dengan pertanyaan dari Mbak Lisna. Mbak Lisna dipersilakan. Bagaimana sih tugas-tugas Ibu di Lab Prodia sebagai Regional Operation Manager? Serta apa peran Ibu gitu, fungsi sebagai PROM itu dalam struktur organisasi PT Prodia Widya Husada. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Pertama, fungsi dari seorang Regional Operation Manager itu adalah dia sebagai istilahnya sebagai roda penggeraknya ya, terkait dengan sistem yang ada dilakukan di Prodia. Misalnya saya melihat ketercapaian kinerja gitu ya, kan kita punya key performance indicator ya di setiap bidang gitu ya. Tugas saya adalah bagaimana caranya kita mencapai secara bersama-sama target tersebut gitu. Sehingga ketika target itu tercapai, kita tuh nggak cuma berhenti sampai di situ ya, tapi kita bagaimana caranya melampaui target tersebut gitu. Nah, tugas saya adalah yang pertama itu harus paham betul job desk yang ada selaku pemimpin ya, job desk saya sendiri tentunya, dan juga job desk subordinat dari saya gitu ya. Subordinat saya, maksudnya di sini subordinat adalah rekan-rekan yang memang bertugas bekerja sama secara inti dengan saya gitu ya, berada di lingkungan regional. Nah, kami dari wilayah ini, dari regional ini, dan juga membimbing teman-teman operasional yang berada di cabang. Tugas dari wilayah itu adalah memastikan bahwa setiap bulannya cabang-cabang di bidang operasi itu mencapai KPI. Gitu. Jadi ketika misalnya ada cabang yang tidak tercapai KPI, nah ini yang harus ditelusuri dan harus kembali dibimbing gitu ya, bagaimana caranya untuk di bulan berikutnya tidak terjadi lagi gitu penyimpangan dari target. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Indri, dipersilakan. Bu Joy, saya ingin tanya, bagaimana cara Ibu melakukan kepada berikan arahannya, Bu? Terima kasih. Baik, atas pertanyaannya. Yang pertama, tentu saja seorang pemimpin harus tahu persis job desk dia sendiri itu apa gitu ya. Terus yang kedua adalah tahu persis job desk-nya anak buahnya gitu ya. Nah, ketika kita ada tugas, saya akan membagi-bagi tersebut gitu. Saya akan menunjuk salah satu PIC-nya ya. Misalnya project A untuk
Mbak yang A gitu ya. Jadi supaya adil merata gitu. Dan kita juga melihat misalnya job desk dia selama ini apa gitu ya. Tugas saya itu melihat juga kemampuan anak buah saya saat ini, subordinat saya saat ini sedang ada di level mana. Misalnya dia adalah seorang officer. Nah, saya akan memberikan dia tantangan atau challenge bagaimana caranya supaya dia bisa meningkatkan kualitas atau skill-nya dia gitu. Sebagai seorang pemimpin sangat wajib untuk dapat membuat anak buah itu berkembang ya, dalam artian menjadi calon pemimpin baru lagi. Misalnya di kemudian hari dia adalah seorang officer, saya sangat berharap officer ini akan berubah menjadi supervisor. Dan ketika dia sudah menjadi seorang supervisor, dia wajib untuk melakukan kaderisasi terhadap anak buahnya, sehingga anak buahnya juga bisa naik juga seperti dirinya gitu ya. Jadi tugas saya seperti itu. Makanya ketika ada project, saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya semua subordinat saya itu terlibat dalam proyek-proyek tersebut begitu. Jadi mereka bisa melatih leadership-nya di situ. Bagaimana caranya mereka menghandle, kalau pekerjaan kan sebenarnya tidak seberapa sulit ya. Pekerjaan itu tidak ada yang sulit asalkan kita mau mempelajarinya gitu ya. Yang sulit itu adalah menghadapi SDM-nya gitu. Nah, dengan cara memberikan tugas, proyek-proyek itu mereka akan merasakan bagaimana sih caranya memimpin orang gitu. Jadi mereka akhirnya oh iya sifat-sifat buruk misalnya ya, suka egois gitu ya, suka mementingkan diri. Nah, itu akan terkikis dengan sebuah proyek gitu. Jadi dia nanti akan pasti awal-awalnya pasti akan banyak mengeluh gitu ya. Gak apa-apa, didengerin aja dulu gitu ya. Tapi kita sebagai manajer, sebagai atasan wajib sekali mendengarkan keluh kesah anak buah kita dan juga menawarkan beberapa opsi solusi gitu. Sekali dua kali kita memberikan solusi, tapi ketiga kali atau keempat kalinya kita minta juga solusi dari dia gitu ya. Jadi jangan cuma kita terus nih yang suapin gitu kan, tapi dari dia sendiri kira-kira punya inisiatif apa nih untuk bisa memecahkan masalah. Dengan begitu dia akan learning banyak hal, dalam salah satunya adalah analytical thinking. Jadi dia punya kemampuan untuk menganalisa suatu masalah dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Oke, next ke Mbak Trihatmi. Bagaimana cara Ibu melakukan umpan balik anak buahnya? Oke, terima kasih Mbak Trihatmi untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya koreksi pertanyaannya, sebenarnya lebih ke arah bagaimana sih kita meng-coaching anak kita supaya dia punya mindset yang positif, gitu ya. Bagaimana, karena gini, pada dasarnya kita semua tidak ada yang suka dikritik sih, meskipun memang betul sih ya, pasti dalam suatu pekerjaan kita pasti ada aja yang kita ditegur gitu kan sama atasan kita, termasuk saya juga ya. Saya juga masih banyak nih, masih belajar juga, bukan berarti saya perfect ya, saya juga banyak ditegur juga oleh atasan saya. Tapi sebenarnya di sini yang kita ajarkan kepada anak buah kita, subordinat kita adalah bagaimana caranya ketika kita mendapatkan suatu feedback yang kurang enak gitu ya, yang negatif, tapi kita tetap menerimanya dengan pikiran yang positif. Itu pertama sih yang harus diterapkan, karena itu adalah modal. Apalagi misalnya dia baru di level officer nih, gitu ya. Sangat dibutuhkan kedewasaan seseorang dalam menghadapi kritikan gitu ya, karena nggak semua orang suka dengan kita, nggak semua orang senang dengan pekerjaan kita gitu ya, tapi kita harus bisa dewasa untuk menyikapi ketika saya mendapatkan informasi yang kurang enak tentang subordinat saya, misalnya anak buah saya kurang bisa diajak kerjasama atau komunikasinya kurang baik. Ketika misalnya komunikasinya kurang enak, saya akan memberikan contoh bagaimana sih caranya berkomunikasi. Nggak bisa ya yang menjadi yang namanya atasan atau jadi manajer cuman tahu nyuruh orang aja, itu nggak akan jalan teman-teman, gitu. Jadi seorang pemimpin harus bisa menjadi teacher, menjadi ibu, menjadi induk, menjadi bapak buat anak buahnya, gitu. Nah, ketika kita lihat nih, oke, ini proyeknya agak mandek gitu ya, ya kita harus turun tangan gitu, jangan cuma tahu marah-marah aja nih ke anak buah gitu ya, karena mungkin dia punya kendala tersendiri gitu ya, mungkin dia takut dengan yang dia pimpin gitu lebih galak misalnya gitu ya. Kita coba contohkan kepadanya cara berkomunikasi seperti apa sih. Jangan selalu kita yang koreksi gitu ya,
tapi kasih tahu kepada anaknya titik apa saja sih yang masih dikoreksi, gitu ya. Sehingga akhirnya komunikasinya itu jadinya lebih halus. Kan kita kalau berbicara itu kan harus dikemas dengan baik kan, gitu. Jangan sampai kita kesannya nyuruh gitu kan, atau memerintah, apalagi mereka itu adalah konsumen kita gitu sih. Lebih ke arah seperti itu. Tentunya nggak semuanya akan berjalan dengan baik dan mulus, itu sudah pasti. Nah, ketika kita mendengarkan informasi dari pihak lain, apalagi eksternal tentang kinerja anak buah kita yang kurang baik, tentunya kita harus panggil. Nah, kita sudah memberikan contoh, tetapi masih juga dikeluhkan gitu kan. Nah, udah kita panggil, kita tanyai kendalanya apa saja. Gitu, dan kita sama-sama mencatat nih gitu. Saya sih biasanya setelah coaching, saya akan tanya lagi, coba kamu jelaskan ulang dong, tadi saya ngomong apa aja ya, gitu. Saya tadi misalnya ada masalah ini, kamu jadinya ngapain? Oke, sepakat ya. Tentunya dengan cara yang baik ya. Kalau enggak anak buah kita resign dong nanti ya, nggak suka dengan kita gitu kan. Nah itu juga tidak diharapkan ya. Jadi bagaimana caranya kita itu menganggap subordinate kita itu adalah teman kita, teman kerja kita, partner kita bermain tuh ya. Jadi saya tidak menganggap anak buah saya subordinate itu adalah benar-benar secara hubungan hierarki aja nih, tapi bagaimana caranya saya juga mencoba untuk pendekatan secara personal, karena kan setiap orang punya pribadi yang berbeda-beda kan, gitu kan. Nah ini seorang pemimpin sih gitu ya, bagaimana caranya dia PDKT nih dengan anak-anaknya aja sih dari saya. Kira-kira bagaimana, Mas? Terima kasih Bu Iya. Joyce, jawabannya sangat luar biasa. Selanjutnya pertanyaan dari saya sendiri, Bu Joyce, ketika anak buahnya Bu Joyce mengalami kesulitan atau mengalami keterpurukan, bagaimana sih cara Bu Joyce memberikan motivasi atau pertolongan kepada anak buahnya? Terima kasih. Ya betul, kadang-kadang ada hal-hal yang dialami oleh subordinat kita ya. Misalnya nih, saya nggak tahu nih, terjadi prahara rumah tangga lah dalam kehidupannya, misalnya gitu ya. Kita nggak pernah ada yang tahu, karena bisa saja itu terjadi masalah-masalah personil gitu ya, dan itu kebawa. Kadang-kadang dia akhirnya ngehang gitu ya, ditanyain apa, jawabnya apa gitu ya. Nah, ini beberapa kali sih saya alami juga gitu. Saya tanyanya apa, kenapa jadinya hal yang lain gitu kan. Ya itu kadang-kadang kita juga melihat dia juga kayak agak kurang mood gitu ya. Ya sometimes kita juga harus bisa menjadi seorang ibu sih gitu kepada teman-teman ini gitu ya. Nah tapi sekali lagi kita harus bisa melakukan pendekatan kepada personil tersebut. Akhirnya dia akan cerita gitu ya. Meskipun memang kita niatnya tadi mau tegur nih, karena sebel juga dong kita sebagai atasan ya. Aduh, ini udah berturut-turut salah melulu nih. Ini kenapa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kita panggil secara personal, dan setelah itu ya kita tanya nih, ini kemarin salah, terus ini kemarin salah lagi. Ini salah lagi, ini kamu kenapa sebenarnya gitu. Apa mau ambil cuti dulu gitu kan, ditawarkan dulu opsi mau cuti enggak gitu ya. Atau gimana nih, perlu apa sih yang bisa dibantu supaya dia itu tidak salah gitu. Karena kadang-kadang mungkin dia udah demotivasi gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman banyak sekali ini sekali lagi yang saya tekankan adalah tentang bagaimana kita menyikapi hidup kita gitu ya, berpikir positif atau tidak. Saya pernah punya pengalaman kurang enak dengan atasan saya ya. Jadi saya merasa kok kayaknya dia nggak ngerti, kok kayaknya dia nggak peduli sih, kok kayaknya begini sih. Terus akhirnya contoh kecil aja, misalnya dia itu harusnya tuh masuk 7:30 contohnya ya, tapi bukan di Prodia ya teman-teman, di tempat lain yang jauh sekali dari sini gitu ya. Nah misalnya 7:30 tapi saya lihat dia tuh datang 8:30. Saya aja anak buah datangnya jam 7. Gimana sih nih Bapak Ibu manajer ini kok gitu sih modelnya gitu kan. Nah tapi kemudian saya menyadari kalau beberapa orang sih melihatnya gini, ya udah di manajer aja boleh terlambat, kita boleh dong gitu kan, biasanya gitu kan. Dia aja bisa begitu, ya udah saya lebih parah nggak apa-apa dong gitu kan. Nah tapi sekali lagi teman-teman yang perlu diingat adalah tentang kualitas diri, itu adalah pilihan. Meskipun atasan kita misalnya dia negatif nih di mata kita, pilihan kita kok
mau ikutan jelek atau kita tetap bagus gitu loh. Emas meskipun dia di dalam lumpur, dia adalah tetap emas. Betul nggak teman-teman? Sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir, kita tuh punya Tuhan ya, masing-masing kan kita berdoa ya, punya Tuhan juga gitu ya. Meskipun kita di tempat yang misalnya kurang mengenakan, tapi kita memberikan tetap yang terbaik, nggak pernah tidur kok, Tuhan tuh nggak pernah tidur gitu ya, dia akan tetap diri gitu ya, dia tuh mengungkapkan juga, oh ternyata akhirnya kita dikenal orang yang kinerjanya tetap baik gitu loh, gitu. Itu nggak akan pernah tidur dan percayalah teman-teman, seberusaha apapun kita, itu tidak akan pernah ada yang sia-sia. Jadi tetaplah menjadi emas di tempat teman-teman bekerja. Nah, ya itu sih yang saya sering lakukan motivasi itu pada teman-teman yang lagi hopeless. Wajarlah manusiawi, kita bosan, kita capek, lelah, apalagi lihat misalnya atasan kita seperti itu, atau misalnya ada orang yang menjadi kesayangan atau anak emas bos kita, udah enak banget rasanya gitu kan. Tapi tenang teman-teman, tunjukkan bahwa kalian memang emas gitu loh. Itu, nah apa namanya, dia pasti akan mengangkat kita ke tempat yang lebih baik gitu ya. Nah itu tinggal kitanya mau dewasa dan konsisten nggak, gitu aja sih. Terima kasih sekali jawabannya Mbak Joyce. Mungkin bisa jadi moto hidup kalau kita bisa jadi emas dimanapun kita berada. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Agung, dipersilakan. Bu, gimana cara melakukan pengawasan kepada subordinat sama ordinat Ibu di perusahaan? Itu aja. Oke, Terima kasih. ya pengawasan ini sebenarnya adalah kelemahan, banyak sekali menjadi kelemahan para supervisor dan juga para manajer, jujur aja. Karena saking banyaknya email, WA, telepon, project, wah jujur aja saya juga salah satu gitu ya, saya juga tetap belajar. Aduh, saya jadi ketawa deh. Kemarin sempat ada hal juga yang saya sempat, kelewat juga gitu ya. Nah, biasanya sih saya akan membagi-bagi tugas gitu ya. Saya punya 2 orang supervisor di wilayah, saya akan bagi tugas nih. Jadi kami bertiga sama-sama mengawasi hal yang berbeda gitu. Jadi nanti di akhir minggu saya akan tagih tuh hasil pengawasan mereka gitu. Saya kan Sabtu masuk tuh, ya kan? Nah, di hari Sabtu itu saya akan tagihin tuh saya gitu. Ayo, mana kamu C, mana nih? Oh ya, iya Mbak, ini 1, 2, 3 gitu ya. Dia akan memberikan update gitu. Terus nanti saya akan tagih lagi yang D sampai F gitu. Tapi supervisor yang baik biasanya tanpa harus dia akan update. Nah, tugas kita sebagai atasan, bagaimana caranya kita membuat anak-anak buah kita itu report tanpa harus diminta gitu. Nah, itu tugas kita tuh. Gitu sih. Jadi memang kita sudah ada planning, Mas Agung ya. Misalnya saya sih menetapkan cara pengawasannya itu adalah seminggu sekali gitu. Akan lebih baik lagi kalau kita melakukannya 2 kali dalam seminggu, bahkan sesering mungkin. Karena gini, ibarat kata kita memiliki kapal. Nah, misalnya saya adalah nahkodanya nih, gitu ya. Nah, saya nahkoda, saya tinggal tidur aja, gitu kan. Tiba-tiba udah harusnya ke Jakarta, tujuannya tiba-tiba saya udah nyampe di Papua aja, karena saking nggak pernah diliatin, gitu kan. Wah, nggak pernah ngeliatin tujuan awalnya itu adalah Jakarta, tapi di selama perjalanan itu saya nggak pernah cek bahwa sebenarnya kapal ini tuh arahnya sudah menyimpang, nggak ke Jakarta lagi, gitu. Saking nggak pernah ceknya nih, ibarat kata begitu ya, gitu. Nah, yang benar itu adalah selalu kita cek rutin gitu loh, berfrekuensi. Misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali. Jadi ketika sedikit saja melenceng, kita balikin lagi gitu. Bikin melenceng lagi gitu ya, balik lagi. Tapi kalau misalkan udah melenceng, dibiarin aja udah tuh sampai Papua jadinya. Ya kurang lebih kayak gitu sih ilustrasinya ya.
Itu pertanyaan terakhir Bu Joyce dari kami. Terima kasih sekali atas jawabannya, bisa menjadi pelajaran buat kami semua dan menjadi motivasi bagi kita semua. Untuk wawancara hari ini saya akhiri. Terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.